Anda pasti pernah dengar nama Ricky Gervais kan? Itu loh komedian Inggris yang sukses banget sama serial The Office, Hmm, versi Inggrisnya, terus adaptasi Amerikanya juga, wah, dua-duanya jadi fenomena. iya, iya. Siapa sih yang nggak kenal The Office ya? Nah, tapi pernah nggak Anda kepikiran, kok bisa ya ide seunik itu? Maksud saya untuk masanya itu kan agak aneh ya, format mockumentary, syutingnya di kantor, terus tokoh utamanya bosnya itu nyebelin lagi. Hmm, Kok bisa gitu dapat lampu hijau dari petinggi TV? Padahal kan ya kita tahulah mereka biasanya cenderung cari aman. itu pertanyaan yang sering banget muncul ya untuk ide-ide yang beda, yang mendobrak. Justru yang paling original, yang paling aneh mungkin kedengerannya, seringkali itu yang paling susah dijual. Benar. Industri kreatif pun ya sama, kayak banyak industri lain. Ada tendensi buat main aman, ikutin formula yang udah jalan aja gitu. Nah, persis. Makanya, pembahasan mendalam kita kali ini, kita mau coba kupas pelajaran penting soal seni cerita, storytelling, dari kisah di balik layar persetujuan The Office itu. Sumber kita dari bagian kesimpulan buku Unleash the Power of Storytelling-nya Rob Bissenbach. Oh, buku itu bagus. Iya, fokusnya persis di situ, gimana Ricky Gervais berhasil jual idenya yang bisa dibilang radikal banget itu ke stasiun TV sekelas BBC. Menarik. Bissenbach memang sering pakai studi kasus gitu ya. Dan kisah Gervais ini cocok banget buat membedah 6 prinsip bercerita yang menurut dia krusial. Betul. Dan memahami ke-6 prinsip ini, seperti yang nanti kita bahas, ternyata nggak cuma relevan pas kita mau jual ide besar aja loh, tapi berguna banget dalam komunikasi kita sehari-hari, cara kita bangun koneksi sama orang lain. Oke, siap. Mari kita bongkar sama-sama. Jadi, inti ceritanya gini. Ricky Gervais ini datang bawa ide yang cukup gila lah buat standar sitkom saat itu. Gila gimana tuh? Coba Anda bayangin, dia mau gabungin gaya komedi situasi biasa sama, reality show. Jadinya kayak dokumenter, tapi palsu. Mau komentari gitu. Oke. Pengambilan gambarnya aja udah beda. Pakai kamera genggam, goyang-goyang gitu, nggak halus kayak sitkom biasanya. Dan ini nih, mungkin yang paling bikin kening berkerut buat eksekutif TV zaman itu. Apa tuh? Karakter utamanya, David Brent, itu bukan tipe protagonis yang baik hati, yang gampang disukai penonton gitu. Justru sebaliknya, dia cenderung, ya, nyebelin. Wah, itu jelas pertaruhan besar ya pada masanya. Formula sitkom yang biasa kita kenal kan biasanya tokoh utamanya kita dukung, latarnya enak dilihat, humornya juga udah ada polanya. Iya kan? Gervais ini datang seolah merusak semua itu. Nentang arus banget. Dan disinilah bagian yang menurut saya menarik banget. Menurut John Plowman, salah satu petinggi BBC yang ada di ruangan pas Gervais presentasi idenya, istilahnya nge-pitch gitu ya, Iya, pitching ide. ternyata faktor penentu lolosnya ide Gervais itu bukan cuma soal konsepnya yang brilian. Bukan itu aja. Yang bikin para eksekutif akhirnya bilang, oke, jalan, itu karena Gervais sendiri begitu yakin. Keyakinan personal ya. Iya, begitu semangat, begitu percaya sama visinya dia. Antusiasmenya itu, kata Plowman, sampai nular. Wah, Sampai-sampai para eksekutif yang awalnya mungkin ragu, skeptis, jadi ikut ke bawah gitu. Jadi mikir, wah ini orang yakin banget ya, jangan-jangan emang bagus banget nih idenya. cerita yang luar biasa. Ini langsung nyambung ya ke prinsip pertama yang Bissenbach soroti. Susun cerita Anda dengan rapi. Oke, Walaupun ini kejadian nyata, bukan fiksi, kisah Gervais ini secara alami punya struktur cerita klasik yang jelas banget. gimana tuh strukturnya? Gini, kita punya karakter utama, Ricky Gervais. Tujuannya jelas banget, pengen idenya disetujui, serialnya diproduksi. Tantangannya juga nyata, konsepnya radikal, industrinya konservatif. Oke, karakter, tujuan, tantangan. Dan resolusinya, yaitu tadi, semangatnya yang membara, keyakinannya yang penuh, itu yang akhirnya bikin eksekutif luluh. Jadi meskipun nggak ada skripnya, alurnya tuh kerasa ya, ada tokoh, ada mau apa, ada halangannya, terus ada hasilnya gitu. Tepat sekali. Bissenbach itu nekenin banget pentingnya struktur ini. Cerita yang efektif, bahkan yang pendek sekalipun, perlu ada konflik atau tantangan yang jelas. Harus ada sesuatu yang dipertaruhkan. Stakes-nya apa? Iya. Dan harus ada karakter atau setidaknya tujuan yang bisa dipahami, bisa dirasakan sama audiens Anda. Memang banyak sih variasi struktur cerita, tapi elemen inti ini, karakter, tujuan, tantangan, resolusi, itu fondasinya. Fondasi, biar Ceritanya ceritanya... gampang dicerna, gampang diingat, dan ninggalin kesan.
pesan Anda jadi jauh lebih kuat. Oke, jadi struktur jelas itu dasarnya. Terus Bisenbach masuk ke prinsip kedua nih, fokus pada hal esensial. Ini juga menarik. Waktu Bisenbach nyeritain ulang kisah Gervais di bukunya, dia sengaja nggak masukin beberapa detail. Oh ya, detail apa misalnya? Contohnya nama Steven Merchant. Kita kan tahu ya, Merchant itu partner kreatif utama Gervais bikin di Office, tapi namanya nggak disebut sama Bisenbach di bagian cerita pitch itu. Kenapa ya kira-kira? Padahal kan penting perannya. Nah, Bisenbach jelas alasannya. Masukin nama Merchant, walaupun faktanya benar, bisa bikin ceritanya jadi rumit. Nggak perlu gitu dalam konteks cerita pitch itu. Jadi biar simple ya. Iya, nama Merchant mungkin juga nggak semua pembaca awam kenal kan, nggak setenar Gervais. Dan yang paling penting, kalau Merchant disebut, fokusnya bisa keganggu. Padahal di momen krusial pitching itu, Gervais yang jadi motor penggeraknya. Tuh, cerita jadi lebih tajam, dampaknya lebih kerasa kalau fokus ke satu figur sentral itu. Masuk akal. Ada detail lain yang dipangkas? Ada. Nama sama jabatan lengkap si John Plowman dari BBC itu juga nggak disebutin detail. Mungkin buat orang awam, jabatan Head of Comedy Entertainment nggak terlalu nambah nilai cerita ya. Sama tanggal persis pertemuannya juga dianggap nggak relevan sama inti pesannya. Oke, jadi detail-detail administratif gitu ya. Bahkan ada anekdot menarik nih yang Bisenbach tahu tapi nggak dia masukin. Katanya sih setelah meeting selesai, si Merchant bisik ke Gervais. Lain kali biar aku aja yang ngomong. Lucu juga ya. Lucu kan, manusiawi banget. Tapi ya itu tadi, dalam konteks cerita ini, bisa jadi distraksi dari poin utama soal kekuatan semangat Gervais. Makanya Bisenbach juga milihnya parafrasa aja inti omongan Plowman, nggak kutip panjang lebar kata per kata, biar jelas dan ngena ke pembaca. Jadi kayak proses ngedit ya. Mangkas yang nggak perlu biar intinya makin kelihatan. Betul, kayak mangkas ranting pohon gitu, biar batang utamanya kelihatan lebih kokoh. Analogi yang pas. Menghilangkan detail yang nice to know tapi nggak need to know ini bikin cerita lebih runcing, lebih fokus ke tujuan kita. Ini tantangan banget loh di zaman sekarang, zaman banjir informasi gini. Iya banget. Rasanya kan pengen masukin semua fakta, semua data. Tapi seringkali justru itu bikin pesan utama kita jadi buyar, kekuatannya berkurang. Setuju banget, kemampuan nyaring ini penting banget. Dan ini kayaknya nyambung nih ke prinsip ketiga yang dibahas Bisenbach. Sesuaikan cerita dengan audiens dan tujuan Anda. Maksudnya gimana tuh? Artinya gini, cerita yang sama itu bisa dan seringkali harus diceritain dengan cara beda. Tergantung Anda ngomong ke siapa dan apa sih hasil yang Anda pengen capai. Contohnya gimana? Bisenbach kasih contoh gini. Kalau Anda cerita kisah Gervais tadi ke orang-orang yang emang kerja di industri TV, nah, detail soal peran Steven Merchant atau jabatan spesifik John Plowman itu mungkin malah jadi relevan. Oh, jadi penting buat mereka ya? Iya, bisa nambah kredibilitas, kasih konteks yang lebih kaya buat audiens spesifik itu. Anda mungkin juga bisa pakai istilah-istilah teknis pertelevisian yang lebih dalam. Oke, jadi konteks audiens nentuin banget ya, detail mana yang masuk, mana yang enggak. Betul. Selain itu, pikirin juga tujuan Anda cerita apa. Kisah Gervais ini kan bisa dipakai buat ngajarin banyak hal. Bisa soal pentingnya percaya diri, soal berani ambil risiko kreatif, atau soal gimana semangat itu nular. Iya, banyak pelajaran ya. Nah, pelajaran spesifik mana yang mau Anda tekanin? Tujuan Anda ini yang bakal nentuin bagian mana dari cerita Gervais yang Anda sorot lebih dalam. Ini nih, jadi bahan refleksi penting buat Anda. Sejauh mana Anda biasanya secara sadar gitu, nyesuaiin cara cerita Anda buat audiens atau situasi yang beda. Atau seringnya punya satu versi cerita aja. Wah, pertanyaan bagus tuh. Seringnya kita lupa ya melakukan penyesuaian itu. Nah, kita udah tahu soal struktur, fokus, penyesuaian. Terus, dari mana kita dapat cerita-cerita bagus kayak gini? Ini masuk ke prinsip keempat, selalu mencari cerita. Nah, ini dia. Gimana caranya? Bisenbach punya cerita menarik nih di balik gimana dia nemuin kisah pitch Gervais ini. Ternyata bukan dari Google ngetik tips sukses Ricky Gervais gitu. Bukan. Terus dari mana? Ternyata sumbernya itu artikel feature yang panjang dan dalam di New York Times Magazine. Artikel profil tentang Ricky Gervais. Oh, artikel panjang ya. Iya, dan kisah soal momen pitching ke BBC itu terkubur aja di salah satu bagian artikel itu. Bukan jadi headline, bukan poin utama. Bisenbach harus jeli nemuinnya. Wah, jadi nggak gampang ya. Cerita bagus itu seringkali ngumpet gitu ya. Persis, poin Bisenbach itu.
Cerita-cerita hebat itu ada di mana-mana, seringnya di tempat yang nggak kita duga. Bisa pas Anda baca laporan, nonton dokumenter, ngobrol santai sama teman, gamatin orang di sekitar. Bahkan pas kejebak macet atau ngantri ya. Bisa jadi. Kuncinya kita harus selalu pasang antena. Selalu waspada, selalu penasaran, dan terbuka lihat potensi cerita dalam pengalaman sehari-hari. Jangan cuma pakai cerita klise atau contoh kasus yang udah diulang-ulang terus. Iya. Harus jeli ya. Dan ini nyambung lagi ke prinsip kelima. Jadilah orisinal. Nah, orisinal. Menurut Bisenbach, pakai cerita yang orisinil atau setidaknya nggak umum-umum amat, itu punya dua keuntungan gede. Pertama, Anda punya kesempatan bikin cerita itu jadi milik Anda. Anda bisa bingkai sesuai sudut pandang Anda, kasih interpretasi unik Anda. Oke, jadi bisa kita warnai sendiri ya? Betul. Kedua, dan ini penting juga, kemungkinan besar audiens Anda belum pernah dengar. Ini bikin cerita Anda jadi seger, lebih narik, dan lebih nempel di ingatan mereka. Pas Bisenbach bilang orisinal, itu maksudnya harus cerita yang benar-benar baru gitu, yang belum pernah ada sama sekali. Nggak harus se-ekstrim itu sih. Orisinal di sini bisa berarti beberapa hal. Bisa jadi cerita yang emang jarang diketahui orang, kayak kisah Fitzgerald ini yang Bisenbach temuin dan kemas ulang. Oke. Atau bisa juga Anda ambil cerita yang mungkin orang udah pernah dengar, tapi Anda kasih sudut pandang baru, interpretasi unik, atau sambungin ke konteks yang beda, jadi kerasa segar lagi. Jadi nggak harus nemu cerita baru dari nol ya? Iya, beda sama kalau kita pakai misalnya anekdot Thomas Edison sama bola lampu lagi, dan lagi. Mungkin audiens sudah bosen, udah nggak kaget lagi. Oke. Jadi orisinalitas bisa dari nemu cerita baru atau cara baru nyeritain cerita lama. Masuk akal. Dan akhirnya, prinsip keenam. Rasanya ini kayak balik lagi ke awal ya, ke inti kisah Gervais. Tunjukkan semangat. Nah, ini dia kuncinya. Iya kan? Kayak yang dialami Gervais di depan bos-bos BBC itu, semangat. Ternyata bisa jual. Semangat itu nular. Semangat itulah yang, katanya saksi mata, jadi faktor pembeda. Yang bikin mereka berani taruhan sama ide yang nggak biasa banget. Bisenbach benar-benar garis bawahi ini. Ini elemen krusial dalam storytelling yang ngena. Pas Anda cerita sesuatu yang punya makna dalam buat Anda, entah itu pengalaman pribadi atau kisah orang lain tapi nyambung banget sama nilai-nilai Anda, semangat itu bakal keluar sendiri. Kelihatan ya dari cara kita ngomongnya. Iya, audiens bisa ngerasain. Energi positif itu yang bikin cerita Anda lebih menarik dan bikin Anda lebih bisa mempengaruhi, menginspirasi, atau sekedar bikin hubungan lebih kuat sama pendengar Anda. Orang bisa tahu kok kapan Anda ngomong dari hati, kapan Anda benar-benar yakin sama yang Anda omongin. Bener banget. Kalau kita tarik benang merahnya nih, ke-6 prinsip ini, mulai dari struktur rapi, fokus esensi, sesuaikan audiens dan tujuan, selalu cari cerita, berusaha orisinal, sampai tunjukkan semangat. Lengkap ya? Iya, semuanya itu ngerucut ke pesan penutup Bisenbach yang kuat banget. Berdiri tegak, tampil beda. Stand up, stand out. Keren tuh pesannya. Cara kita milih cerita, cara kita nyampeinnya, itu secara nggak langsung ngebentuk definisi siapa diri kita, apa yang kita anggap penting. Di tengah dunia yang makin rame, makin kompetitif ini ya, cerita jadi salah satu cara paling ampuh buat bikin diri kita, ide kita, pesan kita jadi menonjol. Beda dari yang lain. Biar diingat orang. Dan Bisenbach kasih penekanan penting di akhir. Kemampuan cerita ini bukan cuma buat penulis hebat, orator ulung, atau seniman aja, bukan. Jadi buat semua orang. Iya, ini alat komunikasi yang praktis banget. Bisa diakses, bisa diasah sama siapa aja. Termasuk Anda. Nggak usah mikir ribet-ribet. Ingat struktur dasar tadi. Karakter, tujuan, tantangan, resolusi. Itu aja udah bisa jadi awal yang bagus banget. Jadi nggak ada alasan buat minder atau mikir, gue nggak bisa cerita gitu ya. Sama sekali nggak. Nasihat terakhir Bisenbach di kesimpulan bukunya itu kayak ngajak kita. Jangan nahan diri. Jangan biarin rasa takut-takut salah, takut dijudge, takut nggak sempurna, ngalahin keinginan Anda buat bagiin perspektif unik Anda. Lepasin aja gitu ya. Iya. Bersikap terbuka, bagiin cerita dengan murah hati, dan biarin keunikan diri Anda itu keluar. Ini bukan cuma soal transfer info, tapi soal bangun jembatan pemahaman, bangun hubungan yang lebih otentik sama orang lain. Jadi, nih, setelah dengar semua ini, apa artinya buat Anda? Gimana Anda bisa mulai pakai kekuatan cerita buat tampil beda? Wah, pertanyaan yang dalam buat direnungin ya.
Oke, buat nutup pembahasan mendalam kita kali ini, yuk kita rangkum cepat lagi ke 6 prinsip bercerita kritis yang kita gali dari kisah sukses Ricky Gervais menurut analisis Rob Bissenbach. Siap. 1. Bangun cerita Anda dengan struktur yang kokoh, yang jelas. 2. Fokus ke inti pesan, pangkas detail yang nggak esensial. 3. Selalu sesuaikan cerita Anda buat audiens dan tujuan spesifik Anda. Oke. 4. Jadi pencari cerita yang aktif dalam hidup sehari-hari. 5. Berani tampil orisinal, entah nemu cerita baru atau nyajiin yang lama dengan cara segar. Dan 6. Pelajaran utama dari Gervais, jangan pernah ragu tunjukin semangat dan keyakinan Anda. 6 prinsip yang kayaknya praktis banget ya buat dicoba. Dan sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, kita balik lagi ke nasihat Bissenbach. Jangan biarkan rasa takut mengalahkan keinginan untuk berbagi. Bersikaplah terbuka dan murah hati. Nah, ingat betapa kuatnya cerita buat bikin Anda tampil beda dan diingat orang. Coba deh, luangkan waktu bentar buat mikir. Cerita apa? Mungkin cerita soal pengalaman Anda, pandangan Anda, nilai yang Anda pegang, yang selama ini Anda simpan aja. Mungkin karena ragu, takut dianggap nggak penting, atau alasan lain. Cerita apa yang sebenarnya perlu Anda mulai bagiin, biar suara unik Anda, perspektif khas Anda, bisa lebih kedengeran dan ninggalin jejak. Sebuah tantangan yang kuat ya buat kita semua. Cerita mana dari diri Anda yang nunggu buat dilepasin dan dibagiin?